banyak mengatakan bahwa tidak tahu harus bangun apa lagi di Kota Tangerang. Saya datang itu di rumah, di wilayah, adalah wilayahnya kan gitu. Saya masuk di situ, ada satu rumah itu 8 keluarga yang ada di situ. Penundaan pemilu itu juga adalah salah satu ukuran untuk melihat prestasi dan melihat bagaimana perjuangan-perjuangan kita. Nah, kalau terus-menerus kita tunda, kapan kita bisa memberikan ukuran terhadap apa yang sudah kita lakukan? Orang Nias itu kalau kerja rajin gitu ya, dan itu yang dibutuhkan oleh pengusaha. Nah, kemudian kalau di Jawa pasti Jabodetabek hampir semua. Kalau di Tangerang kan, malah di mana-mana sekarang kan tidak susah untuk bertemu dengan orang Nias begitu ya. Di dapil saya ini kan termasuk kategori wilayah maju ya, dan heterogen ya. Juga sebagian besar kalau di Kabupaten Tangerang itu lebih banyak juga masih homogen dan masih sangat masih tidak sebanding dengan dua kota yang sudah ada ya, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Persoalan kita sebenarnya kendati itu sudah muncul di permukaan bahwa ini adalah sebuah kota yang sudah maju. Tapi kalau kita masuk ya ke lapisan masyarakat itu, masih banyak juga masyarakat kita yang kehidupannya sangat miskin. Bahkan saya sering protes ketika misalnya ada data statistik ya, bahwa mengatakan, oh tingkat kemiskinan di Kota Tangerang sudah tinggal sedikit, di Kota Tangerang Selatan tinggal sedikit. Menurut saya ini data bisa keliru. Kenapa? Karena pendataan itu tidak langsung datang ke masyarakat. Karena kita sebagai wakil rakyat yang sering ketemu di masyarakat, sering turun ya, sering bersama-sama bertemu, kita tahu persis kehidupan mereka. Katakan di Kota Tangerang misalnya, di tempatnya di Iqbal, di Neglasari misalnya, kalau lihat masih ada orang yang hidup di pinggir kali, benar gak? Sampai nyuci baju pun di sungai yang kotor, ya kan? Nah, baru-baru ini kan Presiden kita, Pak Jokowi, mengatakan ini kemiskinan ekstrim harus diberantas. Ini adalah bagian perjuangan kita, sampai sekarang masih ada itu. Betul nggak? Di Rawakucing misalnya. Wah, luar biasa, Bos. Saya tahu persis. Kenapa? Karena saya sudah petakan di mana masyarakat kita yang sangat miskin ini ada. Luar biasa. Nah, ini kondisi dapil. Di Tangsel terpinggirkan, Pak. Masyarakat kita itu ke pinggir. Kenapa? Karena begitu masuknya pembangunan-pembangunan yang sangat pesat di sana. Nah, padahal suara rakyat itu sebenarnya dari mereka. Kalau bangun perumahan misalnya di Tangsel, orang yang ada di perumahan itu memilih enggak. Yang memilih itu yang orang-orang ini tadi, yang tersingkirkan dari komunitas, seolah-olah komunitas ini dikelompokkan. Nah, itu yang memilih. Jadi yang menggunakan hak demokrasinya adalah itu. Nah, itu kondisinya sekarang gitu. Kondisinya. Dan kabupaten 1000 yang sering dikatakan 1000 industri, tenaga-tenaga kerja yang dipakai kan bukan masyarakat Kabupaten Tangerang, tapi lebih banyak dari luar, ya kan begitu. Misalnya persoalan pendidikan, sudah merata nggak? Belum juga, masih banyak ya di
wilayah Kota Tangerang dan juga di di Kota Tangerang Selatan. Bahkan di Kota Tangerang yang saya katakan sudah sangat maju sekali. Banyak mengatakan bahwa tidak tahu harus bangun apa lagi di Kota Tangerang. Saya datang itu di rumah, di wilayah, adalah wilayahnya kan gitu. Saya masuk di situ, ada satu rumah itu 8 keluarga yang ada di situ. Dan bergantian tidurnya. Itu menurut saya itu adalah kemiskinan ekstrim. Artinya data-data yang muncul di permukaan secara teori itu ya seringkali juga tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Dan itu yang harus kita perjuangkan. Itu lewat kebijakan-kebijakan dan perjuangan-perjuangan kita di DPR ini. Sebenarnya saya selalu mengacu kepada konstitusi kita, ya. Kalau aturannya sudah jelas, kita melanggar, maka bisa kacau juga kan, gitu. Ya, harus sesuai dengan konstitusi yang sudah ada. Pemilunya sudah ditetapkan 5 tahun sekali, ya kita harus lakukan itu. Ya, walaupun ada undang-undang lain yang mengatakan dikecualikan. Nah, kata kecuali, persyaratan kecuali itu kan tidak ada. Berarti kan kita tidak bisa ada tawar-menawar soal penundaan pemilu itu. Ya. Penundaan pemilu itu juga adalah salah satu ukuran untuk melihat prestasi dan melihat bagaimana perjuangan-perjuangan kita. Nah, kalau terus-menerus kita tunda, kapan kita bisa memberikan ukuran terhadap apa yang sudah kita lakukan? Dan itu, ya, menurut saya tidak bisa ditoleransi gitu loh untuk urusan itu. Berarti kan kita melanggar konstitusi. Kalau kita melanggar konstitusi, nah, ada sanksinya. Kalau kita mau merubah konstitusi, ya ayo kita duduk dulu merubah konstitusinya kan gitu. Itu. Saya ini adalah lahir di Nias, ya, lahir sampai besar sampai saya lulus SMEA, ya, setingkat LCH, lalu kembali ke sini, merantau ke Jakarta. Lalu kemudian kehidupan saya, ya, sebelumnya setelah di Jakarta, ya, berusaha untuk mencari mencari orang-orang yang dekat dengan kita, karena memang kebutuhan kita adalah membutuhkan pertolongan, gitu ya. Lalu pada tahun 98 itu bertemu dengan teman-teman yang sama berasal dari Nias, lalu kita guyup, lalu kita membuat satu perkumpulan, ya, Persatuan Pemuda Nias gitu. Lalu kemudian berkembang, ya, dari pemuda Nias yang yang tingkat Tangerang, kemudian kita buka lagi yang lebih luas di tingkat Jabodetabek. Lalu tahun 2000 itu oleh senior-senior juga kita waktu itu muncul inspirasi membuat satu organisasi yang menasional, Himpunan Masyarakat Nias Indonesia. Lalu kemudian 2000 itu saya terus ikut gitu ya, belajar bagaimana berorganisasi, ya. Sampai pada Munas setiap 3 tahun kan kita melakukan Munas di organisasi itu. Lalu kemudian di Munas ke-5 saya menjadi ketua, Munas ke-4 saya menjadi ketua umum. Kemudian Munas ke-5 saya juga kembali lagi di menjadi ketua umum. Nah, lalu kenapa sih kok sampai seperti itu gitu ya? Karena Nias itu perlu dukungan, ya, perlu perjuangan yang ekstra untuk seluruh masyarakat itu juga harus mendapatkan, masyarakat Nias itu mendapatkan keadilan yang sama. Karena Nias itu adalah bagian dari NKRI yang tidak bisa dipungkiri itu ya. Walaupun
berada di pulau yang terluar gitu ya, ya dari NKRI ini. Tapi ini adalah berada dalam payung negara Republik Indonesia yang butuh perhatian. Nah, bayangkan kalau misalnya sekarang ini Nias itu nggak ada yang mewakili suaranya, gitu ya. Nggak ada loh yang mewakili suara Nias, gitu kan? Di Senayan ini kan, gitu. Kalau saya kan mewakili suara Banten, ya. Nah, tapi melalui organisasi tadi kita bisa memberikan ide, masukan, gagasan, bagaimana berjuang bersama ya dalam keadaan yang sangat terbatas untuk bisa mensejahterakan masyarakat Nias. Nah, saya kira karena pergaulan melalui pertemuan-pertemuan melalui organisasi tadi, kemudian jiwa sosial kita yang bisa menyatu ya di dalam komunitas ini, itulah yang membuat saya menjadi lebih dekat. Dan jangan salah, ya orang Nias sangat berkontribusi juga, bisa memberikan suara ya dalam pesta-pesta demokrasi kita ya. Saat ini misalnya kalau dari organisasi yang saya pimpin hingga hari ini itu di Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, kita berada di 28 provinsi dan 167 kabupaten kota seluruh Indonesia. Dan hampir rata-rata ya di wilayah-wilayah yang ada itu orang Nias itu di atas 1000 komunitasnya, di atas 1000. Kalau misalnya katakanlah ya, saya ambil average saja misalnya ya 1000 saja misalnya satu kecamatan gitu yang berkumpul ya, yang bisa terdata, berarti kan ada 167.000 ya kan, lumayan, itu bisa berkontribusi juga untuk bangsa ini gitu ya. Tapi kalau dilihat di Kepulauan Nias sendiri sekarang ini kan posisi Kepulauan Nias itu 1 juta kurang lebih 1 juta penduduk, 5 kabupaten kota. DPT di sana itu 600, kurang lebih lah 600.000, karena lebih banyak di luar. Di mana pusat-pusat orang Nias kalau mau ngecek? Pertama itu di daratan Sumatera Utara, Sibolga, Tarutung, pokoknya daratan Sumatera Utara yang mau ke Medan itu hampir semuanya pasti ada. 33 kabupaten kota dikurangi 5 di Nias itu berarti 28 kabupaten kota di Sumatera Utara itu pasti ada orang Nias. Lalu kemudian Padang, kemudian Riau itu wah semua orang Nias bos gitu ya. Dan orang Nias itu karena ini petani kan, mereka ketika merantau di tataran Sumatera itu ya bertani lagi gitu. Misalnya di Riau di perkebunan sawit, dan tenaga-tenaga kerja dari Nias ini kan selalu dicari oleh pengusaha-pengusaha perkebunan gitu ya, sawit ya. Faktornya ya banyak yang mengatakan orang Nias itu kalau kerja rajin gitu ya, dan itu yang dibutuhkan oleh pengusaha. Nah, kemudian kalau di Jawa pasti Jabodetabek hampir semua. Kalau di Tangerang kan di mana-mana sekarang kan tidak susah untuk bertemu dengan orang Nias begitu ya. Di Tangerang Raya. Komunitas juga ada, komunitas sekarang berkembang sampai tidak lagi hanya komunitas saking besarnya organisasi, ada komunitas dari tingkat desa asal dari Nias gitu ya. Lalu ada komunitas desa tingkat kecamatan dari Nias, ada juga marga ya, sudah mencoba meleburkan itu ya, karena di Nias sendiri ada 137 marga kurang lebih yang ada di Nias. Nah, itulah yang membuat saya menjadi sebuah perjuangan juga ya. Ya, bagaimanapun kan kita tetap cinta juga nenek moyang kita ya. Bagaimana supaya jangan juga suku ini jadi nanti tersingkirkan terus-menerus kan begitu. Gitu.